Bab mubadarah artinya bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini bab terakhir Bu ya. Semoga bisa saya memberikan tambahan dari bab ini yang disampaikan oleh seorang filosof, seorang ahli tasawuf, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi, Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Tapi kita bahas dulu dia bisa kita ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, anhu di sini Abu Hurairah itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah itu berkata pada perang Khaybar. Itu sudah tahu kan Abu Hurairah? Abu Hurairah siapa? Selain itu, beliau itu adalah bisa dibilang sahabat Nabi yang keislamannya enggak lama, cuma 3 tahun setengah lah kurang lebih. Tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Kenapa? Karena beliau hidupnya hanya hanya diabdikan untuk agama Allah. Jadi istilahnya tuh kayak semacam kaki tangan Rasulullah. Ya, Rasulullah pergi kemana dia ikut. Rasulullah di rumah dia nggak jauh dari situ. Rasulullah mau berbuat apa aja, pokoknya ngintil aja kemana-mana. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dia pasti akan mengetahuinya, memahaminya, karena beliau nggak bekerja. Dan emang fungsi beliau adalah itu, sebagai ilmuwan, sebagai orang yang ahli ibadah. Tidurnya pun beliau di masjid sana, masjid sini, pokoknya kemana Rasulullah ikut. Kalau Rasulullah di rumah, kan rumahnya Rasulullah sekaligus masjid ya di sebelahnya. Kemudian karena beliau tidak bekerja, tidak berusaha, hanya menggali ilmu, ikut Rasulullah, ngapalin apa yang Rasulullah miliki, Al-Qur'annya, hadisnya, segala macamnya. Jadi beliau makannya dari Rasulullah dan dari para sahabat. Pagi dari mana, siang dari mana. Hidupnya di masjid gitu. Itulah Abu Hurairah. Tapi beliau lah yang paling terkenal. Kenapa? Paling banyak menghafal hadis karena beliau paling banyak bersama Rasulullah. Dan beliau tidak punya pekerjaan. Jadi apa artinya di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk agama Allah. Suka ikut kiai, ustadz atau saja kemanapun dia nggak punya kerjaan, tapi disitulah dia mendapatkan rezeki makan dan sebagainya. Kalau ibu baca tentang sejarah Abu Hurairah banyak lucunya gitu. Kalau dia siang belum makan, nanti mendatangi siapa, ngeluarin hadis, siapa yang mau bersedekah, gitu ya. Ini bulan apa gitu, kalau bulan Muharram pahalanya gini. Ya orang yang tadi yang enggak tersentuh akhirnya memberi sama dia. Ini buat kamu jajannya, ini buat makannya. Nanti dia ikut Rasulullah kemana lagi, terus dia ngerasa lapar, kadang malu mungkin ya, minta sama Rasulullah, nanti kapan ya kita makan-makan bersama ya gitu. Atau adakah sore ini yang membawa makanan? Ya orang nggak kerja ya, tapi luar biasa. Jadi ada orang yang dihadirkan oleh Allah seperti Utsman, Umar, Ali, itu orang-orang hebat. Tapi karena beliau sibuk berdagang, kan para pengusaha tuh sibuk jadi pemimpin pemimpin B gitu ya. Kemudian tidak selalu bersama Rasulullah. Padahal keislamannya puluhan tahun beserta Rasulullah, tapi kalah dengan
mengurai hafalan hadisnya. Begitu. Ya, dalam kehidupan kita pun harus ada yang begitu. Tidak semuanya harus sama, harus jadi pengusaha, harus jadi pegawai. Enggak, harus punya tempat posisi masing-masing. Gitu. Dan jangan saling merendahkan. Semuanya punya fungsi, bakat, minat pada bidangnya. Gitu. Qala yauma Khaybar, berkata Abu Hurairah pada hari perang Khaybar. Khaybar ini kalau nggak salah 150 kilo dari daerah Madinah. Jadi waktu itu Khaybar ini suku yang banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nah, Ibu cerita sejarah dikit ya. Yang belum tahu nanti jadi tahu lah, jadi kayak mahasiswa ya. Atau ya cerita-cerita lagi. Jadi Khaybar ini daerah yang diisi oleh orang-orang Yahudi. Pada waktu itu di Madinah orang-orang Yahudi itu berkhianat pada Rasulullah. Biasanya orang Yahudi terkenal dengan liciknya sampai sekarang. Jadi kalau orang dibombardir negara mana gitu, dia nggak langsung yang membombardir, tapi dia yang ngomporin dari belakang. Dia memantul dari belakang. Nanti setelah itu jatuh, dia yang menguasai. Begitu juga nanti di belakang juga. Pokoknya orang lain itu harus tunduk sama dia dengan berbagai macam cara. Mau halal, mau haram, mau menyusahkan, mau menyesatkan, dia nggak peduli. Yang penting dia maju, dia hebat, dia komunitasnya itu menjadi orang-orang unggulan. Itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Maka ketika mereka berkhianat oleh Rasulullah beserta kaum muslimin diperangi. Dan mereka nggak mau nurut sama pemerintah karena mereka merasa pintar. Nah, emang ada kelebihan dari orang Yahudi. Nah, itu oleh Rasulullah. Nah, ini disebut terkenal dengan perang Khaybar. Nah, kemudian pada waktu itu ala uqtiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan benar-benar menyerahkan panji. Jadi Rasulullah itu megang bendera gitu. Aku akan menyerahkan panji ini kepada sosok yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu. Rasulullah memegang panji itu ibaratnya memegang bendera gitu. Bendera itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaftahullahu ala yadihi, di mana Allah akan mengaruniakan kemenangan kepada siapa saja yang memegang bendera tersebut gitu. Ini siapa yang megang bendera ini, aku akan menyerahkannya kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang memegang bendera ini, maka dia akan menguasai kemenangan. Qala berkata Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin fatasawartu lahu roja'an ud'alaha. Padahal ini tulisannya udah gede ya. Saya masih udah mulai menyeng-menyeng itu. An ud'alaha. Jadi kata Umar begini, tidak ada yang paling aku cintai kepemimpinan illa yauma idzin fatasawaratu lahu roja'an ud'alaha. Ingin memegang kepemimpinan tersebut. Jadi Umar itu kayak gini Bu, mendongak kepalanya, ceritanya begitu. Mendongak kepalanya, kemudian saya tidak ada keinginan menjadi seorang pemimpin. Pengen jadi kepala daerah, pengen jadi gitu. Enggak ada kepemimpinan kecuali saya ingin memegang bendera tersebut gitu. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah bukan memanggil Umar. Tadi kan Umar udah mendongak ini, kemudian ya Allah, enggak disebutkan kepada Rasulullah, belum. Cuma dia, yang lain kan begini mungkin ya. Dia sengaja begini biar kamu gitu kan. Tidak ada keinginan, kata Umar berkata kepada Abu Hurairah ini. Abu Hurairah ini yang meriwayatkan hadis ya.
Saya tuh tidak ada keinginan untuk jadi pemimpin A, pemimpin B, jadi orang hebat, orang terkenal, nggak ada. Kecuali memegang panji-panji tersebut. Nanti akan kita ambil ibrahnya kenapa. Apa yang terjadi? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah malah memanggil Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'aqahu iyyaha. Setelah dipanggil Ali, yang ada nggak dikasih, malah yang udah dongak begini gitu. Kemudian setelah ditanya dalam riwayat yang lain, kenapa kau nggak datang hari ini gitu? Kan lagi perang Khaibar tuh ya. Apa yang terjadi? Ternyata Ali bin Abi Thalib sakit mata. Pernah mendengar Ali bin Abi Thalib sakit mata? Saya pernah dulu. Hadisnya waktu kapan gitu? Nah, di sini saya belum melihat lagi, cuma pernah gitu. Apa yang terjadi ketika Rasulullah melihat Ali, kenapa nggak datang? Oh, karena saya sakit ya Rasulullah. Gitu. Apa yang terjadi? Rasulullah ludahin. Mungkin ludahinnya gimana ya? Gitu, diusap apa gimana? Masanya dia gitu kan nggak mungkin. Dengan air ludahnya, dengan lembutnya, kemudian dibacakan. Rasulullah kan dengan cuma mengucap Bismillah aja sudah paten gitu ya. Nggak usah kayak kita baca ayat kursi lama-lama, nggak hilang-hilang juga jinnya, setannya. Atau setan itu sama dengan gue akhlaknya, kebiasaannya. Rasulullah baru mohon pertolongan Allah aja udah cuma Bismillahirrahmanirrahim, baru kan langsung sembuh itu matanya Ali. Dan Rasulullah menyerahkan panji-panji tersebut kepada Ali. Seraya bersabda, amshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Pergi dan jangan kamu melirik ke belakang lagi. Jangan melirik ke belakang sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Artinya ketika dikasih panji ini oleh Rasulullah kali, jangan nengok ke belakang. Jangan kamu banyak pertimbangan. Aduh gimana ya nanti saya, kalau aku pergi berperang nanti nggak punya ini, nggak punya, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan nanti aku ini jadi itu gitu. Jangan ada pertimbangan seperti itu. Kalau kamu sudah megang bendera ini, bulat hatimu, keinginanmu, perjuanganmu hanya untuk Allah. Mau mati di pedang perang nggak masalah gitu. Itu maksudnya ya, apa yang diucapkan oleh Nabi gitu ya. Summa waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas. Tetapi summa itu biasanya dalam jangka waktu tidak lama, sebentar. Ketika dia pegang panji berangkat, dia berhenti dulu dan dia bertanya kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Ali kepada Rasulullah? Kemudian Ali melangkah, lantas berhenti. Tetapi dia berhentinya Ali ini tidak menoleh ke belakang begini. Karena apa? Kan kata Rasulullah jangan menoleh ke belakang. Ketika dia berjalan, kemudian dengan suara lantang dia berkata. Dia berkata apa? Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berperang? Dia tadi mungkin belum paham, tiba-tiba ada ide, untuk apa? Siapa saya harus berperang gitu ya? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, perangilah mereka sehingga mereka menyaksikan bahwa antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sampai mereka bersaksi kepada Allah. Mereka tunduk, mereka menyerah gitu. Ya, menyerah sampai mereka masuk Islam. Sampai yang dikatakan lagi, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka melakukan itu, maka berhentilah. Mana'u itu mencegah berarti kan artinya. Berhentilah daripada menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka, illa bihaqqiha sabuhum 'ala Allah. Dengan haknya. Adapun masalah perhitungan mereka adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya perang ini di perang Khaibar adalah
ingin menundukkan kaum kafir, kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang berkhianat, orang-orang Yahudi yang licik. Ketika panji itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bertanya tanpa menoleh, bagaimana saya harus membunuh itu? Kemudian untuk siapa gitu ya? Siapa yang harus saya bunuh, intinya begitu ya. Kata Rasulullah, bunuh orang sampai mereka menyerah dan mereka bersyahadat. Gitu. Jadi ketika mereka bersyahadat, saya menyerah, yuk pedang ini udah ada di leher dia gitu, mau ditebas. Saya menyerah, saya bersyahadat kepada Nabi Muhammad gitu ya. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka Nabi, jangan kamu bunuh. Jaga dia, jaga hartanya, jaga kehormatannya, jaga keluarganya. Nah, kemudian di sini dikatakan ada kalimat ilhaqtiha wa hisabuhu Allah. Sebenarnya Allah yang menghisab. Artinya jadi kalau ada orang ketika mau dibunuh dalam perang itu mengucapkan syahadat, niatnya bukan karena ingin ikhlas masuk Islam, tapi karena ingin selamat gitu lah. Maka kata Nabi, tetap yang jadi acuan adalah ketika dia bersyahadat. Urusan dia itu pengen selamat, urusan dia itu pengen tidak dibunuh, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya menilai dari segi zahirnya saja. Wahkum bil zahir wala tahkum bis sarair. Kalau menilai orang itu, nilailah yang kalian lihat, yang kalian mendengar. Jangan melihat, jangan-jangan hatinya begini. Jangan-jangan sebenarnya dia punya makar, punya tujuan apa. Jangan itu yang dilihat. Intinya itu mengajarkan kepada kita. Selama dia perkataannya bagus, kemudian dia juga mau ngikutin, udah ikutin aja kata-kata mereka, terima gitu. Urusan hati itu urusan jangan suka bersuuzon intinya. Iya, berprasangka buruk. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah di awal ketika Rasulullah memegang bendera tersebut, panji-panji tersebut adalah Imam Nawawi ini menyertakan hadisnya di sini. Jadi ini kan yang mengarah Nawawi ya. Jadi ketika al-mubadarah, artinya al-mubadarah itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Ketika Rasulullah memberikan ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga, la'u'tiyanna, aku bakal memberikan kepada kalian gitu kan. Tapi syaratnya orang ini harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab ini merasa pede dia kan, saya hidupku hanya dikhususkan, hanya di lebih condong, lebih perjuangannya untuk Rasulullah, tidak ada untuk yang lain. Maka ketika Rasulullah memberikan pilihan, Umar bin Khattab ini merasa percaya diri gitu. Cuma berkata, cuma mendongakkan kepalanya. Karena di situ adalah jaminannya. Di sini mengatakan orang yang sangat cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, mengindikasikan bahwa orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya secara maksimal, sungguh-sungguh, kemudian pengen cepat-cepat mengambil kepemimpinan tersebut untuk kebaikan, bukan untuk mencari popularitas. Biasanya Bu, zaman dulu itu kalau diangkat derajatnya itu pasti melalui lewat suatu perjuangan yang sangat besar. Zaman Rasulullah perjuangan yang paling besar adalah ketika berperang. Jadi kalau orang sudah bisa memenangkan peperangan, pasti jadi orang terkenal, punya di sisi Rasulullah, kemudian punya jabatan, tidak memungkinkan hanya pun pasti kayak zaman sekarang ketika seorang pemimpin negara memberikan mandat
contohnya perekonomian kita yang murah-marit. Kemudian dia punya jabatan di situ, kemudian sukses dalam mengatasi masalah tadi. Apa yang diberikan ribut oleh pemimpin kita, oleh presiden? Pasti dia akan diangkat jabatannya, pasti akan mau semuanya, segala-galanya. Begitu dulu pada zaman Rasulullah. Tapi apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab itu bukan itu, karena itu orientasinya adalah dunia. Apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab ini orientasinya adalah akhirat. Kenapa bukan Abu Bakar? Karena Abu Bakar mengenal dirinya bahwa dirinya bukan orang yang kuat. Mungkin secara strategi, secara ekonomi dia kuat, tapi secara fisik Abu Bakar tidak kuat. Dalam hal beribadah pun, Abu Bakar tidak sehebat Umar. Dalam hal dia menghatamkan Al-Qur'annya, sholat malamnya jauh hebat Umar bin Khattab. Karena apa? Fisiknya. Tetapi apa yang diklaim oleh Rasulullah, tidak ada yang bisa menyamai keimanan Abu Bakar Siddiq. Padahal ibadah lebih hebat Umar. Jadi keimanan tidak berbanding lurus dengan ibadah. Gitu. Ada orang yang ibadahnya biasa aja, tapi keimanannya luar biasa. Kenapa? Yang membedakan karena faktor fisik tadi. Jadi langsung menilai si Alma jarang sholat malam, sholatnya juga ya apa kalau saya 15, 20, 30, ya mungkin itu dia kurang kuat fisiknya. Kalau kita kuat fisiknya, dituntut oleh Allah sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi yang keimanan adalah batas mana keyakinan yang ada di dalam hati seseorang. Kita lihat dulu, ada peristiwa begitu. Ketika Rasulullah mengajak Umar sama Abu Bakar, kemudian Rasulullah itu mau berdakwah dan mau berperang. Kata Rasulullah, siapa ya yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Lagi butuh dana nih orang Muslim. Ajak berdua ini, Umar sama Abu Bakar. Umar kan orangnya tergesa-gesa pengen kalau berjihad tuh luar biasa, Bu. Saya ya Rasulullah, katanya. Terus kata Rasulullah, baik, berapa yang akan kamu keluarkan? Umar sama Abu Bakar ini orang kaya, Bu. Kata Umar bin Khattab, aku akan keluarkan setengah dari hartaku. Kalau aku punya 1 miliar, maka aku akan keluarkan 500 juta. Ibu punya juta, di tabungan 20 juta. Berani nggak dimasukkan ke kas Andubala? Susah kayaknya kita. Yang bisa, yang punya keberanian itu tergantung keimanan kita. Saya berani buktilah berapa? 1%-nya. Mending Bu, 1%-nya berapa dari 20 juta? 200.000. Mending tiap bulan. Punya duit nih di bank Ibu 20 juta. Saya keluarkan 200, 201%. Saya berani bilang 5%. Berapa 5%? 1 juta. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab setengahnya dari 20 juta. Berapa Bu? 10 juta. Kenapa dia sampai mau mengorbankan itu semua? Itu bukan secara tiba-tiba, Bu. Nggak bisa secara tiba-tiba saya pengen jadi orang baik, nggak bisa begitu, sulit mengeluarkan setengahnya. Hanya keimanan yang kuat, keyakinan sama Allah, keinginan untuk mendapatkan anugerah dari Allah yang luar biasa itu, orang mampu bersedekah yang terbaik dan terbanyak. Nah, Abu Bakar masih diam aja di sebelah. Udah oke, kata Rasulullah, saya terima sedekahnya 5. Waktu itu kalau dihitung tuh 5 miliar atau berapa lah gitu. Bagaimana dengan Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku akan keluarkan seluruh hartaku. Masya Allah, seluruh hartaku. Aku punya tabungan
2 miliar, maka 2 miliar aku akan keluar semua. Tidak akan ada yang tersisa buat diriku. Kenapa Abu Bakar bisa lebih hebat daripada Umar? Keyakinannya, keimanannya di atas Umar bin Khattab. Masya Allah. Saya suka mikir, bisa nggak saya berpikir? Masih pertimbangan nanti ini nanti. Oh. Tapi minimal kita terus berusaha membiasakan itu ya. Sedikit-sedikit naikin lagi dari tadinya 2.000 jadi 5.000 setiap pertemuan. Jangan 5.000 aja. Kan iman juga meningkat 10.000 dan itu harus dipaksakan. Emang bakar dengan tanpa mikir gitu. Mikir dulu Bu, makanya dia diam. Tapi keimanan yang mendorong dia mengeluarkan itu. Kita juga mikir, masa saya 2.000 mulu, masa saya 5.000 mulu, 10.000. Nanti minggu besok mungkin setahun 10.000-nya kan sering 20.000 naik. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Itu Umar sama Abu Bakar tidak dengan cara berpikir, tapi berpikirnya lebih ke orientasi akhirat. Bukan kalau saya masih banyak nanti Rasulullah akan ngasih jabatan saya begitu. Itu orientasinya dunia. Ini enggak akhirat. Semakin saya ini semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi ketika berlomba di dalam kebaikan, kata Umar, itu Umar memberikan pernyataan, aku tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar, kata beliau. Ada hadis. Dan yang di sini, aku tidak pernah bisa menyaingi keimanan Abu Bakar. Bukan mengatakan aku tidak pernah bisa menyaingi sedekahnya dia. Enggak. Karena ketika seseorang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu harus seimbang dengan keimanannya. Maka makin orang itu tinggi imannya, makin dia makin pelit, makin senang aja berderma, makin senang aja memberikan sesuatu untuk sahabat-sahabatnya, untuk masyarakat di sekitarnya, membantu dan sebagainya. Itu tergantung keimanan, Bu. Ada orang yang kuat fisiknya, ngapain dia, paling dapatnya apa? Tapi kalau dia selalu membantu orang dengan tenaga, dengan pikirannya, pokoknya saya bantu, mau dikasih mau enggak, mau dapat imbalan mau enggak, saya jalan terus. Pokoknya saya bantu. Hati saya bahagia kok. Gitu kan? Kalau kita bantu orang bahagia, bantu apa aja nanya Bu ya. Bantu apa aja bahagia. Nanti hasilnya juga kebaikan akan datang menghampiri kita. Biasanya ada penghargaan, ada orang lain itu percaya sama kita. Pokoknya banyak ketika kita tidak selalu hitung-hitungan dalam amal. Begitu. Karena apa? Karena keimanan kita. Kalau orang nggak beriman, tenaganya kuat, hartanya banyak, mungkin pola pikirnya juga hebat, nggak bakalan keluar tanpa ada imbalan. Itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau nggak beriman, walaupun punya ini punya itu, ya tunggu dulu imbalannya apa, kebaikannya apa buat saya, pertimbangannya ke sana. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, bukan itu imbalan yang dia cari. Pokoknya saya bergerak, saya nolong, saya berbuat, nanti Allah yang akan memberikan hasilnya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum, jika kalian berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Di hadis tentang al-mubadarah ini itu sangat ditekankan tentang itu. Kenapa? Karena kita disuruh berlomba-lomba, disuruh jangan banyak pertimbangan dalam berbuat baik. Kalau saya nolong dia terus, keenakan deh. Kapan dia mandirinya? Nanti ajalah.
Kalau dia udah lama atau saya yang lain aja, bantuinnya yang lain aja. Sedangkan yang lagi orang orang tersebut alasan apa? Udah sering banget gua bantu, tapi dia tuh nggak apa nih? Apa namanya, orang tuh nggak manja dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu kadang suka datang ya pada kita. Padahal kita disuruh jangan banyak pertimbang ketika orang itu emang benar-benar membutuhkan. Kata Allah, mungkin dia tidak akan membalas kepada kamu, tapi ketika engkau berbuat baik kepada orang tersebut, kebaikan itu akan menghampiri kamu. Jadi cepat-cepatlah untuk jangan banyak alasan pertimbangan nanti dia apa namanya selalu bergantung sama aku, kan suka gitu ya Bu ya. Ada saudara yang sering banget gitu, atau teman juga ada. Tapi selama teman itu emang membutuhkan, jangan ada pikiran ke sana, prasangka buruk, akhirnya nggak jadi berbuat baik. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum, sebenarnya untuk diri kamu. Alhamdulillah, saya itu udah baik banget sama dia, percaya terus sama dia, senyum terus sama dia, tapi dia malah sebaliknya jahat sama saya. Kata Allah, dia jahat itu urusan dia, dia jahat pada kita itu urusan dia, tapi kita baik sama dia itu adalah apa namanya sesuatu yang harus kita lakukan karena akan ada hisaban dari Allah. Kita sama orang, walaupun orang itu jutek, ketika kita ketemu itu nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Bu, kamu seorang muslim, dia saudara kamu, apa kewajiban kamu ketemu dia? Senyum, negor, salam, sapa. Kita itu nanti akan ditanya Bu sama Allah, tapi dia nyebelin. Urusan nyebelin itu bukan kuasa kita, adalah kuasa Allah. Mungkin saya ngasih terus sama dia, bantuin terus sama dia, dia kayak orang nggak tahu diri. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa yang kita bisa lakukan. Kalau orang lain harus berbuat baik kepada kita, harus ramah kepada kita, harus berterima kasih kepada kita, itu urusan kuasanya, bukan kuasa kita. Jadi kalau mau berbuat baik saja kepada siapa aja Bu. Cepet-cepet kita iuran sana, iuran sini, bantu sana, bantu sini. Itu menandakan orang yang beriman sama Allah. Jadi kalau saya mempelajari filsafatnya Jalaluddin Ar-Rumi, itu salah satunya adalah begini Bu. Cintailah orang lain, jangan nunggu atau menginginkan cinta dari orang lain. Jadi kita yang menjadi pecinta, bukan ingin dicinta. Karena ketika kita mencintai mereka, itu bisa kita usahakan, bisa kita upayakan. Tapi ketika kita ingin dicintai oleh orang lain, kita nggak punya kuasa pada mereka. Bisa dipahami Bu? Saya tuh kesel ya sama pasangan saya, dibilang nggak perhatian, nggak tanggung jawab, nggak ini, nggak itu. Berarti dia nggak mencintai saya. Ngapain saya mencintai dia? Gitu kan? Ngapain saya cinta sama dia? Ngapain saya bantu dia? Ngapain saya perhatian sama dia? Kata Allah, tunggu dulu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik sama pasanganmu, kebaikan itu untuk kamu. Kenapa? Karena mencintai itu bisa diupayakan, bisa diusahakan. Tapi ketika kita menginginkan orang mencintai kita, kamu nggak bisa usahakannya. Walaupun dipaksakan nggak bisa. Itu bukan kuasa kamu. Maka sampai Allah menyindir Rasulullah,
innaka la tahdi man ahbabta. Engkau itu tidak bisa maksain orang, nunjukin orang supaya mencintai Allah gitu, mencintaimu gitu. Yang engkau cintai itu cinta sama Allah gitu. Ayo dong, kamu tuh jadi orang baik gitu. Ayo dong, kamu tuh jadi orang yang berakhlak. Ayo dong, kamu tuh tahu diri. Ayo dong, kamu tuh harus berterima kasih. Ayo dong, gini-gini. Kan kita suka nyeramin anak begitu ya Bu ya. Coba kamu tuh, mama tuh udah jungkir balik, kepala dijadiin kaki dijadiin kepala. Dan hidup ini buat kamu. Coba kamu begini, boleh kamu begitu. Nah, jadi apa kata Nabi? Kata Allah pada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang bertindak, Allah yang membuat seseorang mendapatkan petunjuk hidayah. Jadi jangan suka berharap orang lain baik sama ketika kita berbuat baik sama orang. Mintalah Allah yang berbuat baik kepada kita. Begitu. Kalau begitu kita berbuat sama orang lain kurang tahu diri, itu nggak begitu sakit hati Bu. Orang saya niatnya juga karena Allah. Nanti kebaikan juga akan balik kepada saya, bukan kepada dia. Yakin aja Bu. Kita baik sama orang, berakhlak sama orang, maka Allah akan membereskan urusan kita. Itu aja udah yakin. Allah yang membereskan urusan kita dalam kehidupan ini. Mungkin ketika kita menginginkan Allah yang membereskan, yang membuat kita masih menjadi beban, pengen dibereskan buru-buru, hasilnya instan, pengennya sekarang atau besoknya. Kata Allah, terserah aku tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi nurut aja sama Allah gitu. Terserah Allah, ya Allah, anakku kok belum berubah saat ini. Suamiku kok belum kayaknya perhatian sama saya, belum cinta sama saya. Kok tetanggaku masih begitu, padahal aku udah baik. Mertuaku begini, orang tuaku masih begitu. Udah, itu gak usah terlalu dipikirin itu. Pokoknya jadilah kita menjadi sang pecinta aja. Karena orang yang hidupnya dalam menjadi orang yang pecinta, pertama dia bisa mengupayakan itu, mengusahakan itu, kita bisa menjadi seorang pecinta. Tapi kalau orang lain harus mencintai kita nggak bakalan bisa. Bukan kuasa kita. Orang lain harus berubah, orang lain harus menjadi benar, itu bukan bukan hak prerogatif kita, tapi hak prerogatifnya Allah. Dekati aja Allah, banyak bertobat, terus memohon, doakan yang baik-baik, maka itulah seorang pecinta itu akan keluar dari mulutnya hal-hal yang positif, yang baik. Kelakuannya pun akan selalu baik. Dan orang yang selalu ingin berbuat baik, sang pecinta ini Bu, itu seperti hidup di dalam kebun yang penuh dengan berwarna-warni bunga yang indah. Ada bunga mawar, bunga anggrek, terus itu seorang sang pecinta Bu, selalu sayang dengan orang lain. Itu orang udah dapat nurul apa Bu, yang pecinta apa? Nah, nurul rahman, nurul rahim, itu tanda orang yang selalu suka cinta dengan orang lain, walaupun orang lain itu kadang-kadang jahat sama kita, tidak sesuai keinginan kita, tapi tetap sayang, dia cinta, dia tidak balas. Orang lain ngadu sama kita, sama orang lain diadu kita itu Bu, disebutkan kejelekan kita sabar aja, diem aja, saya nggak mau ngebalas. Kalau saya ngebalas sama dong saya dengan dia, padahal kan saya tidak suka dengan sikap dan perilaku dia. Kenapa saya harus sama? Emang sih sakit di sini. Ya sudahlah, ada Allah yang Al-Alim. Ya, udah kita belajar Asmaul Husna Bu, praktekin Bu. Yang kemarin Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Biarlah, pasti kita akan dibalas oleh Allah yang baik Bu. Orang yang sayang dengan orang lain, pecinta dengan orang lain, ibarat hidup di kebun yang berbunga.
dia akan menghirup wanginya bunga, dia akan memandang dengan pandangan yang indah, pikirannya enggak kusut. Ibu salah satu pengen nikmat ibadah, salah satu cara pengen nikmat ibadah, buang kebencian kepada orang lain. Ya, kalau masih ada penyakit hati di dalam hati, khususnya benci, itu ibu gak bakalan nikmat ibadah. Coba deh, ibu kan kadang saya juga kesel ya sama orang ibu. Oh, ngegermet di sini. Sholat zuhur kagak nikmat, sholat asar kagak nikmat. Biasanya di sholat tahajud itulah jadi ukuran yang terpenting. Kenapa? Karena kan nih bisa dapat merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah itu di qiyamul lail. Kalau di qiyamul lailnya aja nggak nikmat, berarti ada yang salah dalam kalbu kita, ada yang rusak. Apa? Biasanya dendam, hasad, iri, dengki. Itu selama itu bercokol nggak bakalan nikmat ibadah. Maka harus dibuang. Gimana caranya? Sayangi orang-orang yang membenci kita, menyakiti kita. Udah jangan dibalas. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia di hadapan orang lain. Ibu nih diomongin sama siapa ya yang mau diprank sama kita? Tati ya, dia mintanya Bu Tati karena tahu Bu Tati orangnya baik. Nah, kita cerita ke Bu Tuti gitu, Bu Tati Bu Tuti, tahu nggak misalnya kemarin gitu ya. Bu Tuti nyampein lagi kan? Tapi tahu nggak tadi tuh Bu Zainab Bu Tati kemarin ngomong, jadi benar nggak sih Bu? Gitu kan? Apa yang dilakukan Bu Zainab? Ya Allah, jadikan saya jadi orang tua. Ya Allah, itu saudara saya, itu teman saya ya Allah. Terus gini Bu Zainab, Bu Tuti, saya itu benar ya ngomong kayak gitu. Tapi yang saya tahu, Bu Tati itu orang loyal, Bu Tati itu orang yang dermawan, Bu Tati itu orangnya menolong orang, Bu Tati ini. Bu Tuti bingung. Mana yang mau saya ngomongin? Nah, kata para ulama sufi Bu, kalau ingin sesuatu terjadi perubahan terhadap orang yang membenci kita, ada orang benci banget sama kita Bu, coba lakukan ini, sebutkan kebaikan dia selama 40 hari ke setiap orang yang kita temui. Seperti orang itu tahu. Nih sahabat kita tahu bahwa si A ini membenci Bu Zainab gitu ya. Kemudian Bu Zainab itu ngomong sama si sahabat tadi yang tahu keburukan orang tadi gitu ya. Aku tuh tadi ketemu si B ya, yang buruk ini si B gitu. Masya Allah, dia kok senyum sama saya. Udah gitu, tadi juga pandangannya menyenangkan banget. Apalah kalau iya baik-baik, yang buruknya ada tapi nggak disebutin. Kan orang itu punya dua karakter, satu karakter buruk, satu karakter baik, pasti akan keluar karakter baiknya. Hanya kebaikan itu yang diucapkan oleh Bu Zainab kepada orang-orang yang dia temui. Atau ada orang yang ngomong ke dia, ini ceritanya di musuhan nih, ceritanya ya Bu ya. Ini ya analogi aja ya Bu ya. Nah, pemisalan yang tahu bukan berarti ini bukan gitu. Nanti si ini ngomong apa gitu, tapi kan ini kata Bu salah begitu. Itu ya ini aja mungkin dia lagi ada masalah mungkin itu. Pokoknya di apa namanya? Ditepis lah. Pokoknya baik semua. Walaupun tahu hatinya, pokoknya saya mau mengamalkan ini. Nah, gitu. Selama 40 hari tunggu keajaibannya. Pasti akan terjadi. Mungkin nanti dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Jadi baik sama Bu Zainab. Malah mungkin lebih dekat, tambah baik. Itu kalau orang yang tidak suka membalas keburukan orang lain Bu, itu
itu nanti akan ada hasilnya. Mungkin enggak bulan ini, tidak tahun ini, tapi kan dia jadi lebih baik. Udah saya buktikan beberapa orang, bukan satu dua orang. Jadi baiknya luar biasa. Ulama itu bukan perkataan saya juga. In ahsantum li anfusikum. Jadi jangan suka berperan, banyak sakit hati. Kenapa? Karena orang yang banyak memaafkan orang lain, pecinta mencintai orang lain, itu seperti hidup di taman bunga. Hidupnya selalu indah. Kok dia kayaknya hidupnya nggak banyak masalah ya? Hidupnya mah banyak masalah, Bu. Cuma dia pemaaf. Orang pemaaf tuh hidupnya nggak banyak masalah, Bu. Iya. Para filosof, para ulama tasawuf yang saya suka senang karena dia menjabarkan apa yang ada inti dari Al-Quran gitu. Kemudian dilogikakan secara filosofisnya gitu. Yang kedua, kalau orang yang suka mendendam Ibu, dia akan sibuk juga. Akan sibuk bagaimana untuk menjatuhkan, merusak orang lain. Dia akan sibuk, Bu. Dan dia dikatakan oleh para ulama seperti hidup di dalam kebun yang penuh gersang, airnya bau comberan, tidak enak dipandang, baunya menyengat, enggak menyenangkan. Ini orang pendendam. Saya kalau udah punya ini, pokoknya saya akan melakukan ini. Terus aja, hidupnya tuh sibuk. Orang penyayang juga sibuk. Orang pendendam juga sih. Tapi ada bedanya. Sibuknya, sibuk apa dulu? Kalau orang pendendam, sibuknya bagaimana menjatuhkan lawan. Bagaimana supaya lawan tersakiti. Hidupnya susah. Itu orang pendendam, hatinya busuk. Tapi kalau orang penyayang, sibuk juga, tapi bagaimana supaya menyenangkan orang lain. Dia itu yang penyayang itu, Bu, pecinta. Kalau mau ngaji, apa ya yang saya bisa berikan buat teman-temanku di pengajian? Itu biasa begitu, mikir aja, pengen aja gitu. Ya Allah, belum ada kemampuan, pengen ya Allah. Itu orang penyayang, pecinta, penuh rahmat di dalam hatinya, selalu ingin memberikan yang terbaik buat teman-temannya, buat sahabatnya. Kalau dia bersedekah, ada sahabat kita yang sedang mendapatkan musibah, ya Allah semoga ini bisa meringankan, pengen yang terbaik, yang terbanyak gitu. Bukan kan banyak teman-teman lain juga nolong, kasih gini aja dan cukup. Begitu. Jadi dia sibuknya sama-sama capek, Bu. Yang satu capeknya dalam kebaikan, bagaimana ingin berbuat baik, ingin mengangkat kesulitan sahabatnya, temannya, saudaranya. Yang satu sibuk menjatuhkan, menyusahkan, menghinakan dan sebagainya. Begitu kan Bu ya, kalau lagi kesel. Nanti ketemu orang, ketemu saudara yang lain karena kita disakiti sama si Anu gitu. Apa dia kan begini dah, pokoknya buruk-buruk aja. Nanti dilihat lisannya. Kalau seorang yang dapat nur rahman, nur rahim Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang keluar dari mulutnya, insya Allah kata-katanya indah, dan dia ingin berusaha terus-menerus seperti itu. Mubadarah. Dan nggak pengen orang lain yang mendahului. Pokoknya saya biarin orang lain mau begini mau begitu, kalau bisa saya yang duluan berbuat A, B, C, D, jangan nunggu yang lain. Jadi ini ada indikasi keimanan seseorang. Nanti ininya dibetulin lagi sepertinya ya. Siapa? Musliha ya, kita bisa. Ini perlombaan antara Umar dan Abu Bakar. Sekarang ketika Rasulullah ingin memberikan panji-panji tersebut, kenapa Rasulullah memilih Ali? Rasulullah tahu berarti Ali lebih tinggi.
Kan siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya? Padahal Umar juga luar biasa, Bu. Tapi Ali kan enggak kedengaran dia infaknya sekian, apanya sekian, enggak pernah kedengaran kan? Ya gimana mau berinfak, Bu? Buat makan aja susah Ali mah. Sampai Fatimah itu kalau lagi nyuci nangis, lagi ngurusin anak nangis kan? Pokoknya ngadu pengen pembantu, kata Rasulullah. Apa yang dilakukan itu adalah jihad fi sabilillah. Dari situ kita tenang lagi. Ya suaminya buat ngasih emas aja nggak bisa. Tapi ukuran keimanan seseorang berarti bukan dari situ gitu, Bu. Walaupun kalau iman seseorang pasti akan menggerakkan berbuat baiknya, pasti akan maksimal, itu sesuai dengan kemampuan. Hal ini bukan orang kaya, maka tidak terkenal dia pernah infak ini infak itu. Tapi lihat dia itu adalah pintunya ilmu kan, ilmunya luar biasa, keimanannya juga, karena yang akan dihadapi adalah sesuatu yang besar. Di depan kita yang akan dihadapi sesuatu yang besar, maka yang harus memegangnya adalah orang yang besar. Bukan besar fisiknya atau besar hartanya, bukan, tapi besar niat jiwanya itu. Jadi kalau ingin menyerahkan tampuk kepemimpinan atau suatu divisi, kita harus ini atau apalah ada kegiatan ibu mau ada acara hajat, mau ada acara apa, mohon dulu sama Allah, siapa kira-kira yang pas untuk memegang ini. Ya Allah, acara ini acara besar, harus sukses dan sebagainya. Itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kita takwa sama Allah, nanti Allah akan ajarkan. Tiba-tiba ilham datang. Secara tiba-tiba pemberitahuan Allah itu tandanya ilmu Allah sedang menghampiri, disampaikan kepada kita. Jadi kalau ada ide-ide yang baik, saya ini harus nolong dia nih kayaknya nih, dia itu kasih, entar dulu deh. Kalau saya nolong cuma 10.000, 20.000, di sebelah sini yatim, sebelah sini yatim, kekecilan, nanti dulu deh. Itu ada ilham kan? Nanti kalau udah bisa infakinya 100.000, nah sekarang tar dulu deh. Pas udah datang 100.000, ya saya berapa? 10.000 lagi. Padahal sekarang pendapatannya 10 kali lipat. Dulu udah janji katanya nggak enak kalau 10.000. Saya. Jadi apa artinya di bab Mubadarah ini? Ketika ada ilham dari Allah untuk melakukan suatu kebaikan, jangan ditunda begitu, Bu. Itu ilham dari Allah, Bu. Kalau ada tiba-tiba nyuruh berbuat baik gitu, kita kan suka ada pertimbangan ya. Ntar deh, begini deh, gitu deh. Jangan ikuti pertimbangan yang buruk. Ikuti pertimbangan yang baik. Itu adalah ilham, pengetahuan yang Allah hadirkan kepada kalbu kita. Kenapa? Mungkin ketika kita sholat kita khusyuk waktu itu. Kita kan ihdinas shiratal mustaqim, berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Ketika kita benar-benar memintanya, ketika kita mungkin ibadahnya lagi khusyuk, lagi dekat sama Allah, Allah hadirkan ilham-ilham yang baik yang hadir di kepala kita. Nah, ketika hadir itu jangan dinanti-nanti. Itu nanti akan pengaruh juga, Bu. Kalau ibu seorang pemimpin, ibu seorang ibu, atau ibu seorang guru dan sebagainya, biasanya suka ada ilham datang. Itu pengalaman saya juga, Bu. Ilham itu suka datang. Saya yakin itu adalah petunjuk Allah, karena kita meminta ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Bagaimana kita bersikap dengan orang-orang di sekeliling kita, berperilaku, beribadah, bersedekah, berucap ihdinas shiratal. Jangan-jangan sebenarnya petunjuk itu tiap hari datang, banyak, bukan 1 2, cuma kita nggak lakuin.
Kan kita minta, pasti Allah kasih. Ihdina, ya Allah tunjukkan. Ketika kita minta nggak dipraktekin, ibu kalau anak minta sama kita, kemudian kita kasih, kemudian disia-siain, apa yang akan kita lakukan? Disiksa sama Allah, Bu. Jangan-jangan masalah yang menghampiri kita selama ini, dosa-dosa yang menghampiri kita selama ini, sehingga itu yang akan menjadi masalah. Itu karena kita minta sama Allah, tapi ketika Allah ngasih ilham-ilham yang baik tadi, kita sia-siain, nggak dikerjakan. Mau ngasih saudara 20.000, itu aja kebanyakan 20. Itu padahal udah Allah ilhamkan, ihdinas siratal mustaqim. Mau ngasih teman-teman di musola kali berapa? Itu gedean deh. Gak jadi deh. Itu saya kadang-kadang aduh repot. Sebentar nanti tunggu orang yang bisa bikinin gitu. Kadang-kadang sibuk ini sibuk itu lupa lagi. Astagfirullah. Padahal itu ilham dari Allah, Bu. Ketika kita minta dan menyanyiakan permintaan kita, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Udah diniatkan ya. Ilham itu, Bu, suka itu ada. Tiba-tiba yang baik gitu. Tapi banyak pertimbangan kagak jadi. Itu tuh ilham dari Allah. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut besok ya, Bu. Insya Allah. Boleh, silakan kalau mau bertanya. Pertanyaan saya itu bedanya taufik dan hidayah apakah didapatkan untuk semua orang? Ya. Kalau hidayah itu semua orang dapat. Taufik tidak semua orang dapat. Nah, contohnya ya. Kok semua orang dapat? Sampai orang kafir pun sebetulnya Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk Al-Quran. Allah kasih petunjuk infonya begini begitu. Allah kasih petunjuk Muhammad itu number one, manusia yang nomor 1 di dunia ini. Dia tahu nggak? Tahu. Kemudian bagaimana perjuangannya Islam dalam ekspansi menguasai suatu negara. Itu hanya segelintir orang yang terbunuh. Ya kalau sudah kalah akan kemudian apalagi mereka menyerah gitu ya. Akan dijaga dijaga itu mereka tahu. Itu hidayah namanya, petunjuk. Tapi apakah dia mau mengikuti petunjuk tersebut? Tidak semuanya. Yang mau, yang dapat petunjuk, melaksanakan petunjuk itu harus ada namanya taufik, pertolongan Allah. Jadi kalau ada sahabat kita belum bisa ngaji, belum dapat hidayah itu dari Allah, mungkin tepatnya belum terbuka hatinya. Hidayah mah udah ada, Bu. Tiap hari ada hidayah. Ya, kalau ngaji itu sebetulnya gini. Dia tulis lagi tuh. Nah, belum sekarang, belum waktunya, masih sibuk cari makan, cari nafkah, ngurusin anak, yang udah ngurusin anak, ngurusin cucu dan sebagainya. Berarti belum dapat bukan hidayah, taufik. Tahu nggak, Bu? Hidayah itu lebih umum, tapi taufik lebih khusus. Pertolongan Allah itu lebih khusus. Ibu-ibu yang datang, yang punya waktu ngaji dan sebagainya itu dapat dari Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada jemaah yang baru yang saya sudah kenal sama beliau, yaitu Ibu perkenalkan yang pakai jilbab kuning, Yati namanya ya. Berarti Bu Yati ada berapa nama Bu Yati? Ada 3 ya. Datang nggak Bu Yatinya gitu? Nah, ini Bu Yati apa ya, Bu? Biar kita bisa manggilnya Bu Yati Urut. Beliau bisa membantu sahabat-sahabat warga yang pegel-pegel badannya apa gitu, yang urut ya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan